Halo Sobat Edis, kali ini kita akan membahas bagaimana sih hukumnya jual beli pupuk kandang itu? Di mana sebagian ulama Indonesia mengatakan bahwasannya pupuk kandang itu najis. Tetapi di sisi lain memberi manfaat khususnya di sektor pertanian. Mari kita simak penjelasan dari Bapak Abdul Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi ada pertanyaan terkait dengan hukum menjual kotoran hewan ternak untuk pupuk. Di sini saya hanya mengutip dari beberapa sumber, termasuk ustadz saat ini juga, meskipun landasannya sama, berdasarkan kitab-kitab turos fikih gitu. Yang pertama, pendapat pertama yaitu yang sangat masyhur dari Imam Syafi'i, pendapat mayoritas ulama Syafi'i juga. Nah, ini madhab yang dianut oleh mayoritas kita umat Islam di Indonesia. Ini mengatakan bahwasanya hukum menjual kotoran hewan itu adalah haram berdasarkan beberapa sumber hadis yang terkait dengan hukum kotoran, baik kencing maupun kotoran besar ya, kayak apa ya, kotoran itu. Karena Imam Syafi'i sendiri menyaratkan dalam syarat jual beli itu tidak boleh menjual barang yang najis, termasuk kotoran, baik kotoran hewan ternak ataupun hewan lainnya. Ini yang pendapat umum ya dari Imam Syafi'i. Tetapi juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya menjual kotoran hewan untuk keperluan pupuk itu hukumnya boleh. Ini pendapatnya para ulama Hanafiyah ya. Karena yang dijual adalah manfaatnya. Jadi selama barang itu mengandung manfaat, bisa digunakan untuk manfaat manusia, baik untuk perkebunan, untuk tanaman dan lain sebagainya, ini boleh. Bahkan ulama-ulama Hanafiyah itu karena tidak mensyaratkan adanya barang yang dijual itu larangan barang najis, maka dia bolehkan. Termasuk bulu babi dan lain sebagainya, itu di ulama Hanafiyah membolehkan. Nah, itu dari segi hukumnya. Tetapi kita lihat dari pendapat ulama-ulama sekarang, Satid juga ada dari Abu Somad ya, Abu Somad, ada dari Buya Yahya, ada dari Gus Baha. Ini juga mayoritas sama. Kalau secara garis besar Ustaz Abu Somad itu dia mengatakan betul, karena dia itu referensinya memang Syafi'iyah ya, maka tidak boleh, haram hukumnya menjual barang najis. Karena memang kotoran hewan maupun yang halal maupun yang haram hukumnya itu hukumnya najis. Kotoran hewan sendiri barangnya adalah najis gitu. Meskipun ada tadi pendapat nanti Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu mengatakan bahwasanya binatang yang halal dagingnya maka kotorannya tidak najis. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini najis ya, kotoran hewan ternak itu. Jadi dari segi barangnya sendiri sudah ada khilaf ya di antara madhab 4 itu. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Maka hukumnya tidak boleh. Tetapi juga mengutip dari ulama yang lain, bahwasanya yang dijual adalah manfaatnya, maka hukumnya boleh. Nah, ini ternyata dari golongan ulama Hanafiyah. Nah, ada juga yang mengatakan sebetulnya akadnya itu bukan pada barangnya, tetapi pada jasanya. Jasa packing, katakanlah packing kotoran, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, prosesnya dan lain sebagainya. Sehingga yang dijual itu bukan barangnya, maka yang dijual adalah jasanya, sehingga hukumnya adalah boleh. Ini pendapatnya itu yang dikutip oleh Ustadz Abu Somad ya. Kita tahu beliau juga mendalami hukum-hukum fikih Imam Syafi'i secara baik. Selanjutnya Gus Baha juga sama mengatakan bahwasanya
eh, barang najis pun bisa menjadi halal apabila ada manfaatnya, memang termasuk kotoran hewan itu, kotoran hewan ternak digunakan untuk pupuk, karena memang pupuk yang dari organik ya, yaitu kotoran hewan ini manfaatnya besar karena mengandung unsur hara yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga bisa memelihara kesuburan tanah, kegemburan tanah ini dari pupuk kandang. Terus yang dari Buya Yahya justru ada perspektif lain yang menurut saya, yaitu ada hukum itu ada yang haram dan tidak sah gitu. Hukumnya tidak sah dan haram, seperti jual beli yang mengandung penipuan atau horor atau apa gitu. Jadi jualan motor itu katakanlah itu ada yang disembunyikan semuanya, ada yang dikurangi atau apanya, ada yang ditipu atau yang mengandung riba dan lain sebagainya. Ini juga hukumnya haram dan tidak sah gitu. Ada lagi jual beli itu yang sah tetapi hukumnya sah, barangnya yang dijual haram ya, tapi tidak sah tapi tidak dosa gitu, tidak sah tapi tidak dosa, maaf. Jadi ada lagi hukumnya tidak sah, seperti tadi kotoran hewan, kalau menurut mazhab Syafi'i itu kan tidak sah tapi tidak dosa, sehingga hasil dari penjualan itu juga bukan sesuatu yang haram gitu. Nah, ini dari perspektif lainnya. Ada lagi ya yang lainnya ya, barangnya baik, sah gitu kan, tetapi juga halal. Ini yang umum, yang bagus ya, tidak mengandung goror dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum binatang ternak. Kotoran binatang ternak yang dijualbelikan menjadi pupuk untuk tanaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lain atau langsung ditutup? Sudah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya Sobat Edis. Nantikan konten terbaru kami seputar edukasi Islam.